Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Dampak cuaca buruk sejumlah rumah warga di Mataram rusak dihantam gelombang tinggi. Jaga keamanan jelang Nataru, polisi di Mataram sita ratusan liter minuman keras tradisional dalam operasi pekat. Rayakan musim panen di akhir tahun, warga desa Lingsar, Lombok Barat menggelar perang topan. Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram menggelar razia sejumlah tempat produksi minuman keras tradisional di Kecamatan Lingsar dan Narmada pada Kamis siang. Operasi menyasar para pembuat miras serta pedagang yang menjajakan minumannya di pinggir jalan. Dalam operasi tersebut, polisi menyita ratusan liter miras tradisional jenis tuak dan berem yang dijual tanpa izin. Selain meminimalisir peredaran miras yang diduga memicu maraknya kriminalitas, operasi juga untuk mencegah maraknya peredaran miras menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini kami lakukan untuk menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolresta Mataram menjelang perayaan Nataru tahun 2024. Jadi kita sengaja menyasar ke tempat produsen daripada minuman tradisional ini karena memang di warung kecil yang kita amankan selama ini mereka hanya menjual 1-2 botol. Untuk itu kami langsung ke produsennya dan atau pengepulnya, sehingga dari hasil razia hari ini kami mendapatkan ratusan liter minuman tradisional jenis tuak dan berem. Razia miras rencananya akan terus digelar hingga Tahun Baru nanti untuk menjaga keamanan masyarakat yang akan merayakan Natal dan liburan Tahun Baru. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan barang bukti hasil kejahatan dikembalikan kepolisian Resor Kota Mataram kepada para pemiliknya bertempat di Aula Mapolres setempat pada Rabu siang. Polisi mengembalikan ragam barang sitaan seperti mobil, motor, barang elektronik, ponsel, hingga burung kicauan. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan tindak kriminalitas selama 2 bulan terakhir. Pengembalian barang bukti sebagai komitmen tugas pengayoman dan pelayanan masyarakat sekaligus mengajak untuk selalu waspada terhadap tindak kriminalitas di wilayahnya. Sekali kita melakukan pengembalian barang bukti dengan total jumlah barang yang sudah kita kembalikan berupa kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 20 unit, handphone 17 unit, televisi 1 unit, kursi 3 buah, mesin air 1 buah, dan burung 3 ekor. Dengan total pengembalian adalah 50 barang. Kegiatan pengembalian barang bukti kepada pemilik ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban pelaku suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan kerugian material. Adapun kegiatan ini merupakan hasil dari kegiatan represif atau penegakan hukum. Pengembalian barang bukti diapresiasi warga karena digelar secara transparan dan tidak dipungut biaya. Penggelapan mobil. Penggelapan mobil gimana ceritanya? Di Lingsar. Jadi teman dekat saya katanya mau nyewa untuk motor GV selama 1 minggu. Setelah 1 minggu ternyata mobilnya nggak balik-balik, dan terus udah 2 minggu sekian feeling saya nggak enak, terus tapi digade gitu. Terus udah gitu langsung ditangani sama Polsek Sandubaya, dipindah ke Polsek Lingsar karena domisili saya di sana. Kemudian saya buat laporan, kurang dari 10 jam mobil saya ketemu di Perempuan. Kepolisian bertekad akan mengembalikan seluruh barang bukti kejahatan secara bertahap kepada pemiliknya.
untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sebuah kapal angkutan penumpang milik perusahaan Dharma Lautan Utama mengalami kecelakaan dan terbakar saat hendak berlabuh di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada Rabu sore. Hal itu menimbulkan kepulan asap yang membakar hampir seluruh bagian kapal serta kepanikan penumpang kapal hingga menceburkan diri ke laut. Mendapatkan informasi kecelakaan kapal, Tim SAR gabungan bersama Damkar, TNI Polri, dan KSOP segera bergerak melakukan penyelamatan penumpang dan berupaya memadamkan api. Hal itu terekam dalam simulasi keselamatan pelayaran yang digelar pengelola kapal penyeberangan bersama Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan transportasi laut. Selain menjamin keselamatan penumpang di tengah musim cuaca buruk saat ini, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi lonjakan arus transportasi selama libur Nataru. Akan terjadi peningkatan penumpang dalam rangka Nataru. Khusus laut sendiri akan meningkat kira-kira 33,13% atau 2,3 juta orang nasional ini ya. Maka kita selaku insan maritim khususnya pemerhati dan juga seluruh operator hari ini melakukan satu kegiatan atas inisiatif dari PT DLU yaitu kampanye keselamatan pelayaran. Dalam rangka tidak hanya menyambut Nataru sebetulnya, tapi memang untuk menjadikan supaya pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayaran ini betul-betul aman, selamat, nyaman, dan betul-betul mampu melayani masyarakat dengan baik. Kehandalan transportasi ini tidak lepas dari standar keselamatan atau standar safety yang harus bisa dijamin oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, tanggung jawab untuk menjaga standar keselamatan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab kami selaku operator, tapi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang hari ini alhamdulillah bisa hadir dan mendukung. Hari ini kita melakukannya di sini karena memang menurut data dari Pelindo dan dari ASDP, pelabuhan di Lembar ini merupakan pelabuhan dengan pertumbuhan trafik paling tinggi di Indonesia. Simulasi diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan otoritas pelabuhan dalam penanganan kecelakaan perairan serta mitigasi bencana bagi penumpang pengguna jasa transportasi laut. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Perang tidak selalu identik dengan permusuhan. Warga Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat justru menggelar tradisi perang ketupat sebagai pertanda akan dimulainya musim tanam di akhir tahun. Perang topat diawali dengan prosesi arak-arakan aneka hasil bumi mengitari areal pura yang disebut Kemalik sebagai simbol persaudaraan warga Muslim dan Hindu di wilayah ini. Setelah itu warga juga akan mengarak kerbau berkeliling pura sebagai simbolisasi rasa syukur atas hasil bumi dan ternak yang melimpah dari Yang Maha Kuasa. Setelah semuanya didoakan, warga kemudian menggelar perang topat dengan membagi diri menjadi dua kelompok warga, yakni Muslim dan Hindu. Peperangan dilakukan dengan melempar ketupat berukuran kecil sebagai senjata yang melambangkan kesuburan lahan karunia Sang Pencipta. Peperangan akan berakhir dengan tiupan peluit para petugas keamanan yang diiringi dengan sukacita warga bersalaman dan berpelukan satu sama lain. Selain menjadi hiburan masyarakat dan wisatawan, ritual tersebut sebagai ungkapan syukur warga atas hasil panen yang melimpah sepanjang tahun. Jadi dalam hal ini saya sampaikan bahwa acara perang topat ini diikuti oleh dua suku. Jadi perang topat ini bertujuan untuk
bersama-sama memohon kesuburan, memohon hujan. Sehingga di saat dahulu Perang Topat ini dua suku ini bergabung menjadi satu, suku Sasak dan suku Bali, untuk melaksanakan ritual permohonan kesuburan. Ini masih tetap dilestarikan sampai saat ini ya? Upacara Perang Topat ini kita upayakan sedemikian rupa untuk tetap bisa dilestarikan, karena ini merupakan simbol daripada silaturahmi, simbol daripada toleransi. Pelestarian nilai-nilai tradisi bagi peningkatan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, harapan kami tahun depan bisa terpilih kembali, ya. Tentu juga harapannya adalah adanya peningkatan lagi, ya. Semakin baik lagi, sehingga juga wisatawan akan semakin banyak yang datang, lebih promosinya juga dapat dilakukan secara lebih luas, ya, lebih jauh-jauh hari. Saya kira itu, dan Kemenpar ya, insya Allah akan tetap mendukung terselenggaranya event Festival Perang Topat. Saya kira demikian. Melalui Perang Topat, warga berharap mereka akan hidup rukun dan toleran dalam keberagaman, serta dijauhkan dari bencana, penyakit, dan bahaya kelaparan di masa mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.